Hai, selamat pagi. Pagi-pagi jadi kebun lagi. Nih di sini panas banget teman-teman. Setiap hari sekarang cuacanya udah mulai panas ya. Nah di sini kacang panjangnya udah mulai setengah tua ya teman-teman. Nanti ini mau dibiarkan sebagian buat ditanam lagi ya. Dan di sini terongnya udah mulai siap dipanen. Ini terong cempokak ya teman-teman. Satu pohonnya ada dua jenis, ada yang ungu, ada yang putih. Tuh cantik ya. Dan ini pohonnya ada durinya teman-teman. Hari ini saya mau panen-panen, mau lihat apa yang masih bisa dipanen ya. Mau panen kacang, mungkin nanti dipilihin panennya. Dan kalau udah begini nih nanti gak enak buat dimasak, mau dibiarkan buat ditanam lagi nanti. Bunga-bunga juga udah mulai bermekaran. Bunga ini sangat bagus buat mengundang lebah ya teman-teman. Itu tawonnya rajin, setiap hari nyerbukin karena di sini banyak bunganya. Nah di sini juga ada tomat. Dan sebelum panen-panen saya mau tanam Swiss chard ya teman-teman. Bunga mawarnya selalu cantik, masya Allah, tabarakallah. Nih barusan tawonnya di sini ya teman-teman, habis nyerbukin bunga. Ini gambas jumbo, gambas Taiwan ya teman-teman. Nah lanjut tanam dulu. Nah di sini saya udah punya bibitnya ya teman-teman. Ini setelah disemai mungkin ada kurang lebih 1 bulan ya teman-teman. Dan di sini saya udah siapin ada 4 pot. Ini saya pakai sekam mentah. Dan ini juga saya pakai kompos dari bikinan sendiri dari daun kering ya teman-teman. Ini langsung aja dilubangin. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau teman-teman sering gagal semai Swiss chard, coba pakai metode rock wool ya. Media tanamnya diganti pakai rock wool ya teman-teman. Ini saya berhasil karena semainya sebelumnya pakai media rock wool, terus setelah tumbuh daun sejatinnya saya pindah ke media tanam. Ini saya pakai pot kecil ya teman-teman. Nah udah dilubangin semua. Satu pot saya mau isi 1 tanaman karena nggak banyak ya teman-teman. Yang kemarin
agak banyak sih tumbuhnya, tapi banyak yang mati karena kehujanan ya teman-teman. Nah ini sebelum ditanami saya mau kasih pupuk dari kulit bawang ya teman-teman. Semoga aja nanti tanamannya bisa subur, tahan penyakit. Nah udah keisi semua buat di dasarnya sini. Ini langsung aja saya mau pindah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini akarnya belum terlalu banyak ya. Bismillah. Lanjut ke pot kedua. Ini udah numpuk duluan. Bismillah. Lanjut ke pot yang ketiga. Tuh akarnya. Dan tanaman ini rentan busuk ya. Kalau keseringan hujan, kemarin saya semuanya ada beberapa, mungkin ada 15 yang tumbuh. Tapi cuma tersisa, mungkin cuma tersisa 7 aja. Tuh karena sering kehujanan. Akarnya juga belum kuat ya teman-teman. Nah udah semua. Nah ini lanjut saya mau siram ya teman-teman, biar nanti enggak layu. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan tumbuh subur sampai panen nanti. Dan di belakang sini ada sayuran pakcoy, udah mulai kelihatan sedikit subur ya teman-teman. Nah lanjut panen dulu. Ini barusan saya habis matiin air, matiin selang ya. Bunga mawarnya cantik. Nah di sini pakisnya juga lagi kelihatannya lagi subur ya teman-teman. Tapi ini kecipirnya lagi kurang bagus. Kemarin bunganya banyak yang rontok karena anginnya kencang di sini ya. Nih, bismillahirrahmanirrahim. Petik tomat. Ini tomat mawar ya. Dan sebelum panen terong, saya mau panen kacang dulu. Ini mau dipilihin yang muda aja. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat tanam kacang panjang teman-teman, karena kacang panjang ini hamanya jarang, paling ada kutu aja, kutu hitam, dan separah-parahnya biasanya masih ada yang tersisa ya.
dan panennya itu singkat ya teman-teman, gak sampai 3 bulan udah bisa panen. Dan ini panen yang ke 3 kali ada ya. Kalau tanam di tanah langsung panennya bisa rutin, umur kacang panjangnya bisa lebih panjang. Nggak panen banyak karena mau dijadiin benih. Kemarin ada yang komentar setiap hari tuh masak kacang panjang ya, katanya gitu. Enggak ya teman-teman, ya masaknya juga kadang-kadang aja kalau lagi mau. Kalau lagi nggak mau ya nggak masak, jadi nggak masak setiap hari ya. Lanjut, saya mau petik terong nih. Terongnya cantik teman-teman. Nah, panen dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya punya banyak gunting, ada 5 lebih ya teman-teman, 5 atau 6. Tapi paling suka yang ini, yang paling jelek dan udah karatan. Ini guntingnya bagus, tajam, karatan karena nggak pernah pulang, selalu nginep di kebun. Nah, udah nggak kepegang. Ini itu terong putih, bisa dimakan mentah juga ya teman-teman, bisa dilalap, cuma kulitnya agak tebal. Ini jenis terong Thai atau terong Thailand ya. Dan terong ini udah beberapa generasi karena ngebibit sendiri. Tadinya bentuknya cantik kayak labu gitu teman-teman, tapi lama-lama bentuknya cuma bulat begini aja. Nah, ini besar banget nih. Bismillahirrahmanirrahim. Dan lanjut petik yang ranting yang kedua. Ini satu pohon, ada 2 jenis, yang sekarang jenis yang ungu ya teman-teman. Udah susah megangnya, aduh jatuh. Nah, lumayan. Ini dalam satu pohon ya teman-teman. Tuh lihat tanganku luka kemarin lagi berkebun kena gunting, sakit banget tuh. Alhamdulillah ini dalam satu pohon ya teman-teman. Nah, di sini lagi ada belalang ya teman-teman. Ini belalang besar, belalangnya banyak di sini. Dan ini lanjarannya udah rusak, udah karatan. Nah, lanjut ke sini. Ini ada satu cantik banget, dan ini kayaknya belum waktunya ya teman-teman. Dan lanjut saya memetik cabai. Ini cabainya lagi ngambek, lagi kurang bagus. Tapi di sini tunasnya nih udah mulai hijau ya teman-teman. Tuh, tunas baru hijau dan mulai bakal bunga. Mudah-mudahan nanti bagus lagi. Dan ini di sekeliling cabai saya tanami bunga ya teman-teman, buat menghalang hama.
Nah, bunganya juga bermacam-macam. Insya Allah bisa membantu, karena hama lebih kayak gini ya. Nih barusan belalangnya pindah ke sini teman-teman. Si belalang ini lebih tertarik sama tanaman bunga. Saya udah sering lihat belalangnya makan tanaman bunga ya. Jadi wajib banget buat teman-teman yang berkebun yang organik selalu tanam bunga. Nah, panen cabenya udah selesai ya teman-teman. Nih lanjut saya petik bunga tolang. Saya itu pesan bunga telang warna-warni ya, ada yang ungu pekat, ada yang putih, tapi mungkin dibohongin ya, yang tumbuhnya cuma yang ini. Dan ini bunga labunya udah mulai subur ya teman-teman, udah kelihatan bahwa bakal bunga. Nih barusan saya turunin karena di sini banyak akarnya ya, mudah-mudahan bisa lebih subur, nanti akarnya semakin banyak, tanaman labunya semakin subur. Tuh saya udah turunin, ini bawa bakal bunganya. Ini labu air, kok saya nggak suka baunya ya teman-teman, belum pernah berhasil sampai berbuah. Dan ini labu air ini ada bau, daunnya ada bau ya. Nah di sini perkembangan parenya udah mulai berbunga, bunganya banyak tapi daunnya agak keriting ya teman-teman, mungkin kena hama. Dan ini bunganya juga cuma bunga jantannya aja. Nah panen-panennya udah selesai, udah nggak ada lagi. Perkembangan apelnya udah mulai berbunga, udah sering berbunga berbuah, tapi sering juga rontok ya teman-teman. Ini perkembangan basilnya udah mulai besar, dan seledrinya kurang bagus rupanya teman-teman. Ini dari hasil kompos sendiri ya, banyak anakan ciplukan. Ini basilnya cantik, warnanya merah. Nah mungkin saya mau cari lenca di sini. Ini perkembangan tanaman bunga kol yang saya pindah ke pot kecil ya, belum ada pot besar. Ini udah mulai bagus ya teman-teman. Dan ini perkembangan okra, ini saya harus pindahin, ini kebanyakan. Biasanya satu pot ukuran 35, saya tanam okranya 2 pohon aja ya teman-teman. Ini ada 4 pohon, saya mau pindah. Nah ini ada pot kosong, saya mau pindah. Udah mulai subur ya. Ini salah satu tanaman yang kata saya di sini sih nggak pernah kena hama ya teman-teman. Nih tanaman okra. Nah bismillahirrahmanirrahim. Bagus, biasanya saya tanami 2 pohon aja satu pot.
Dan ini ada okra merah ya, saya mau campur okra merah sama okra hijau biar nanti okranya cantik ya teman-teman, kayak kacang panjang. Nah udah semua, ini yang merah, ini yang hijau, yang ini nanti dipindah lagi kalau udah ada potnya. Bagus, nanti tanamannya ada yang merah, ada yang hijau, kayak tanaman kacang panjang ya. Saya sukanya di satu pot ada 2 jenis. Nih lanjut saya petik lencanya lagi kurang bagus ya teman-teman. Buahnya sedikit, ada yang mati juga.